Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Kristus, bersyukur pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Saya percaya pada saat hari ini kita ada bersama-sama masih diberikan napas hidup karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu pada saat hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku dalam Kristus, di situasi yang pada saat ini terjadi adalah tujuan daripada iblis adalah membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita lemah. Sebab itulah tujuan iblis adalah membuat kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi oleh sebab itu saudara Kristus melewati kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini akan kita, janganlah kita menjadi khawatir. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena banyak hal yang terjadi pada saat ini. Karena khawatir begitu berat, karena mengalami kekhawatiran yang begitu luar biasa, membuat seseorang tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan yang lebih parahnya adalah menyalahkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tapi oleh sebab itu, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita orang-orang yang berharap kepada Tuhan, hal yang pertama yang diajarkan oleh Tuhan, bagaimana kita mampu mengalahkan rasa khawatir adalah kita harus datang kepada Tuhan di dalam doa. Di dalam firman Tuhan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Dalam doa. Sebab itulah saudara Kristus, firman Tuhan mengajarkan kita pada saat hari ini, di situasi yang begitu berat pada saat ini, bukan membuat kita jauh daripada Tuhan, tetapi kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mungkin pada saat hari ini gereja-gereja, bahkan seluruh dunia, tidak melakukan ibadah di hari Minggu. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita, firman Tuhan mengingatkan kita kembali, kita datang kepada Tuhan tidak ditentukan oleh bangunan, tidak ditentukan oleh gereja, tetapi ketika kita memiliki kerinduan, ketika kita memiliki keinginan, buatlah mesbah di dalam keluarga kita, buatlah persekutuan di dalam keluarga kita, buatlah hubungan yang lebih intim lagi kepada Tuhan. Di dalam rumah pun kita harus berdoa datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku dalam Kristus, datanglah kepada Tuhan di dalam doa. Pada saat hari ini tujuan iblis adalah membuat kita khawatir, membuat kita takut. Sebab firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika kita mengalami kelemahan, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita menghadapi pergumulan, tetap bergembira dalam Tuhan, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Disitulah ada kekuatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudara Kristus, pada saat ini datanglah kepada Tuhan di dalam doa. Yang kedua adalah dari kebenaran firman Tuhan dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara Kristus, harus ada ucapan syukur dalam kehidupan kita. Hari-hari ini banyak hal yang terjadi, membuat orang menyalahkan Tuhan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan keadaan, menyalahkan alam, menyalahkan apapun sudah. Itu tanda orang yang bersungut-sungut. Itu tanda orang tidak mengucap syukur. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, ia tidak menyalahkan orang lain. Tetapi ia berkata, aku bersyukur Tuhan, aku masih diberikan kesehatan. Aku bersyukur Tuhan, meskipun aku sakit, tapi aku percaya aku punya Tuhan yang besar. Aku bersyukur Tuhan, meskipun saya tidak bisa keluar rumah kemana-mana, tetapi Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Itu adalah ciri-ciri orang yang bersyukur dalam Tuhan. Itu adalah ciri-ciri orang yang selalu hidup dalam sukacita di dalam Tuhan. Sebab ketika kita ada di dalam Tuhan, sebab ketika mulut kita penuh ucapan syukur, di situ ada mukjizat, di situ ada kesembuhan. Saudara Kristus, dari dua hal ini mengajarkan kita agar kita menang menghadapi rasa khawatir adalah kita harus datang selalu di dalam doa. Yang kedua, kita harus hidup di dalam ucapan syukur dalam Tuhan. Kiranya renungan kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua, memberkati sidang jemaat. Amin. Untuk firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.